Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Sobat Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kami di sini Kang Toto mencoba hadir dalam sebuah refleksi dan motivasi. Hari ini berkaitan dengan sebuah tema, kasih sayang yang hilang. Baik, sebuah tema yang sangat sendu, mungkin melankolis bagi orang-orang tertentu, tetapi ini sebuah tema yang tentunya menjadi catatan referensi yang sering dialami. Satu contoh ketika ceritanya Pak Habibie, ya, ketika istrinya meninggal dunia, dia dengan setia datang ke kubur, kemudian mendoakan rutin. Ada satu tema di sana, kasih sayang yang hilang. Maka ini sesuatu yang sendu, yang melankolis saat bersama di masa usia muda, kemudian bersama di usia senja, dan akhirnya pasangan yang dicintai meninggal dunia. Sebuah drama kasih sayang cinta luar biasa. Bahkan Ainun dan Habibie yang sempat masuk di layar lebar menjadi cerita fenomenal dan kasih sayang nan abadi, menjadi saksi sejarah kehidupan kita bahwa cinta memang kadangkala indah, kasih sayang kadang-kadang begitu indah pula. Pertanyaannya sederhana, kasih sayang mana yang hilang? Ada yang asumsinya adalah kasih sayang suami istri. Kadangkala asumsinya adalah kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya. Juga mungkin kasih sayang antara keluarga dengan keluarga yang lain. Kenapa sih kasih sayang itu bisa hilang? Ada cerita bahwa sebuah lagu yang diciptakan Iwan Fals, lagunya Ibu. Ibu itu kasih sayangnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, berjalan dengan istilahnya dengan tapak-tapak kaki yang luar biasa, dengan darah dan air mata, dengan keringat, berjuang demi anak-anaknya. Kadang pagi hari subuh pergi ke pasar untuk berjuang untuk mengais rezeki demi anak-anaknya. Tetapi ketika anaknya sudah dewasa, anaknya sudah menikah, perjuangan ibunya kadang dilupakan. Kadang jauh di kota, merantau di Jakarta. Kadang sekedar telepon 3 bulan sekali, tidak pernah dilakukan. Ada cerita Mbok Saminah yang ada di Sragen, sempat berkeluh kesah ketika usianya 65 tahun, anaknya di Jakarta. Dia nggak pernah telepon, dia nggak pernah kirim uang, dia menangis, ya Allah, apakah anakku di Jakarta sedang kesulitan? Apakah anakku yang di Jakarta sana sedang sedih atau kena PHK? Padahal orang tua yang usianya 65 tahun tadi masih berjalan di pasar pelupuh untuk mengais rezeki tiap hari. Tetapi yang terjadi, dia masih sempat mendoakan anaknya, ya Allah, moga anakku di Jakarta sana tidak di PHK karena 3 bulan tidak datang dan tidak mengirim kabar. Subhanallah. Orang tua yang berharap mungkin dibantu anaknya, orang tua yang berharap ditelepon anaknya, 3 bulan gak telepon. Tetapi orang tua tadi masih mengkhawatirkan anak-anaknya. Apakah dia dalam kondisi selamat atau tidak? Apakah kena PHK atau tidak? Sebuah kasih yang hilang, tetapi orang tua, ibu tidak pernah merasakan bahwa itu hilang. Dia ingin seperti lilin yang hancur dirinya, tetapi anak-anaknya bahagia. Seorang ibu yang ingin menerangi keluarganya, orang tua yang ingin menerangi keluarganya, hancur tubuhnya, capek jiwanya, letih badannya. Tidak pernah difikirkan, asalkan anak-anak bahagia. Hati orang tua kadang tersenyum, tetapi senyumnya, di balik ujung senyumnya, ada luka nan panjang.
di hatinya ada kecapean dan keletihan, tapi tidak pernah diutarakan. Kasih yang hilang. Kadang ketika saya sudah tua begini, saya berpikir, dulu perjuangan Simbo tiap pagi cari kacang di pasar gitu. Kemudian dijemur, dijual lagi, di waktu itu dikelupas, digebuk ya. Kemudian dijual kacang OC. Ada keuntungan mungkin 100.000, 200.000 untuk makan. Perjuangan yang amat dahsyat. Waktu itu saya justru tidak membantu. Saya asik bermain dengan kebahagiaan saya, bermain bola di tanah oro-oro bersama kawan-kawan. Kadangkala orang tua kontrak sawah 1 tahun ditanami. Saya tidak membantu, saya membantu sebentar kemudian pergi lagi bersama teman-teman bermain bola. Kadang orang tua hanya tersenyum, subhanallah. Tetapi ketika orang tua sudah tidak ada, baru menyesal ya bahwa orang tua kita berjuang untuk membangun gubuk dan rumah sejarah ini. Orang tua berjuang untuk membeli tanah demi anak-anaknya. Orang tua berjuang menanam pohon jati untuk anak-anaknya. Lalu apa balas budi anaknya? Hanya doa jariah yang dipanjatkan, ya, dipanjatkan, diutarakan, ya, disampaikan pasca sholat. Subhanallah. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbani shaghira. Kenapa ini? Kasih sayang bisa hilang. Kenapa? Mungkin ini sebuah catatan refleksi, fakta-fakta yang terjadi begitu. Di sekitar kita melihat banyak sekali kasih sayang yang hilang. Ada seorang tua renta yang usianya sudah hampir 70 tahun dalam kesendirian. Dia cacat tinggal di Sragen, dia cacat jemarinya tidak bisa bekerja. Dia hanya diam di rumah melakukan mujahadah zikir. Berharap pagi ini atau sore hari atau siang hari orang datang memberi sedekah makanan. Kadang sehari ada, kadang tidak ada. Kadang 3 hari ada, kadang tidak ada. Dia hanya tersenyum. Kadang dia hanya makan dengan, maaf ini, garam sama kecap. Ya. Kadang dia makan dengan gereh. Ya. Gereh itu istilahnya dengan ikan asin. Subhanallah. Dia orangnya sudah tua, dia hanya tersenyum, ya Allah, terima kasih hari ini bisa nafkah makan. Karena apa? Dia janda tua yang orang anak-anaknya pun sudah jauh pergi. Asik dengan kehidupannya masing-masing. Luar biasa. Saya pernah punya teman namanya Mbah Kendar yang ada di Saren, Kalijambi. Anaknya top pejabat luar biasa. Kemudian masa tuanya dia tinggal bersama suami istri, usianya sudah ya yang satu 65, yang satu 7 bulan waktu itu. Terjadi dialog, seorang suami tadi Mbah Kendar rutin jamaah sholat di masjid, Bu Kendar jualan di sekitar pasar Saren Kalijambi. Dia sharing, dia cerita ke saya, "Nak, aku ki anakku wis sukses alhamdulillah. Wis dadi wong kabeh. Ning ya kuwi aku sik karo Mbah Kakung dhewean wong loro, tunak-tunuk wis tuwa. Ya wis ora apa-apa, tujuane wong tuwa kuwi nek anake mulya ya wis seneng." Begitu dia cerita begitu, satu persatu air mata saya bergulir, jatuh, kemudian merasa sedih tersayat. Apa artinya kalau anak-anak kita sukses, tetapi dia pergi di jauh sana, meninggalkan kita? Apa artinya masa tuanya waktu itu Mbah Kendar dalam kesendirian? Akhirnya ada salah satu anak yang dari Semarang. Akhirnya setelah Bapak Eyang Kendar meninggal dunia, anaknya yang satu pulang ke Kalijambi untuk memantau ibunya yang kian sepuh, kian tua. Itulah kehidupan. Kasih sayang yang hilang. Perjuangan ibu, perjuangan orang tua kadang dilupakan. Orang tua anak-anak yang sukses, dia asik dengan kehidupannya, asik dengan keluarganya.
Sedangkan orang tuanya seperti daun salam yang indah nyaman saat memasak, tetapi akhirnya tersingkirkan saat hidangan itu matang. Luar biasa. Daun salam, daun jeruk, seperti pemanis di dalam kehidupan. Tetapi ketika hidangan sudah jadi, disingkirkan. Sudahlah cerita daun salam. Daun salam duduk diam di pinggir piring meratapi nasibnya. Ya Allah, aku daun salam yang disingkirkan saat hidangan masak dan enak. Aku dilupakan jasaku. Daun salam pun merintih dan sedih, dan sedih, dan sedih. Daun salam tergores, tersobek-sobek hatinya dan jiwanya. Daun salam tadi diam. Tuhan, memang Kau khodarkan aku sebagai daun salam, agar aku menjadi pemanis kehidupan bagi keluargaku dan anak-anakku. Di saat sudah dihidangkan indah, aku pun disingkirkan. Banyak kisah-kisah kehidupan, kasih sayang yang hilang. Oke, kenapa ini bisa terjadi, kawanku? Satu, hampir mayoritas orang anak kita itu indah saat kita kuat, kuasa, punya uang. Tapi manakala tua, ketika ada seorang anak yang minta dibelikan bubur jenang, anaknya keras suaranya dan tidak berangkat. Subhanallah. Ada orang tua yang berjalan sendiri, saya melihat pakai tongkat, tunak, tunuk, beli jenang di tempatnya Mbah Titek begitu. Dia diam, tersenyum, sudah pelupa. Ya Allah. Hai, anak-anak ketika kau dikandungkan 9 bulan, kemana? Ada orang tua berjalan, luar biasa, kasihan dia. Itulah kehidupan. Ketika indah, ya, kita jadi primadona. Ketika kita perkasa, banyak orang yang datang, anak-anak datang, keluarga datang. Tetapi ketika orang itu sudah rapuh, rempong, ompong, Masya Allah, tinggal bengong seperti kotak kosong. Ya Allah, ya Rabb. Itulah kehidupan. Masa tua, masa renta seringkali ditinggalkan. Masa tua, masa renta sering dilupakan. Masa tua, masa renta yang berharap besok bersama anak-anaknya. Tetapi lebih tragis lagi, ada sebuah kisah, sebut saja Mr. Y begitu. Orang tuanya, maaf ini, ketika 3 orang anaknya pergi, sudah sukses gitu. Singkat cerita, orang tuanya dititipkan di pantai asuhan. Masya Allah. Di pantai jompo. Masya Allah. Anak-anaknya tidak lagi mau ngurus karena capek, karena repot. Orang tua dulu mengasuh 3 anak gak pernah repot, bosku. Tetapi sekarang 3 anak ngurus 1 orang tua, dititipkan ke panti jompo. Subhanallah. Ini sebuah pemandangan yang tidak enak dan tidak nyaman. Itu terjadi. Ya Allah, ya Rabb. Itulah kehidupan, kasih sayang yang hilang. Suatu cerita yang tidak enak memang kali ini. Tetapi itulah fakta-fakta motivasi. Ada orang tua, bagaimana Bapak ketika anak-anak tidak meninggalkan kita. Orang tua itu, enggak apa-apa Mas. Biarpun tua, saya tetap bekerja. Anak-anak biar mencari nafkah untuk kehidupannya masing-masing. Saya nggak mau ngerepotkan anak. Saya masih asik penak kerja di pasar Gemolong sini. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa dari orang tua, kebetulan seorang pedagang di pasar Gemolong. Pernah kita ajak dialog, wawancara itu. Orangnya sudah tua, sepuh, jualan tape di pasar Gemolong misalnya. Dia tidak merengek pada anaknya. Dia akan lakukan apapun upaya. Padahal anaknya bos. Bahkan di pasar Gemolong ada seorang tua yang usianya sudah 65. Dia buka lapak perbaikan sepatu dan serandal. Sudah tua. Dia bangga untuk bekerja di pinggir jalan, memperbaiki sepatu, memperbaiki tas, memperbaiki sandal. Anak-anaknya sudah dinikahkan, dia sudah mantu dan pergi meninggalkan dia. Tapi dia bangga. Dia bilang,
Kula pun sukses kok Mas. Anak kula pun do mentas saniki kula golek duit dhewe kula nggih jajan dhewe. Masya Allah. Mulia betapa orang-orang yang mulia. Ditinggalkan anaknya, tetapi dia tetap ceria, tersenyum. Lho mbok lah nek anak-anakmu lunga, kowe kancane sapa? Dia bilang, "Oh Mas, aku ki koncoku anu Mas, tangga teparo, sedulur. Ya wis pokoke anggen metu ning pasar ning pinggir dalan ku rek koncone akeh." Anda bayangkan saja ketika anak melupakan dia akan hadir bersama orang-orang sekitarnya yang ada di pasar itu. Kadang dia maka untuk perbaikan sepatu sehari dapat 50.000, kadang 60.000. Dia nikmati saja, dia makan nasi bungkus, enjoy saja. Anaknya meninggalkan tetapi dia enjoy. Ada yang anaknya meninggalkan, menangis, meronta-ronta, meratapi nasibnya, tetapi ada yang tersenyum. Itulah haudarullah. Yang berikutnya, kenapa itu terjadi? Karena kepedulian Sirna dari keluarganya. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang meninggalkan orang tuanya yang sudah pikun, sudah tua. Karena tingkat kepeduliannya tidak ada. Ada rasa kasih yang di dalam tubuh jiwanya hilang lenyap. Dipenuhi dengan ambisi pribadi dan ketamakan dunia. Sampai dia meninggalkan kasih sayang pada orang tuanya. Itu yang terjadi. Yang berikutnya, kadang ada faktor nafsi-nafsi. Porau. Mbokku pakku isi-isi urip mlaku. Porau pakku mbokku ben golek pangan dhewe. Aku tak golek pangan dhewe. Ada yang sempat tidak pernah tanya kabarnya pada orang tua. Tahu-tahu ada kasus cerita. Dia kerja di Bandung, tidak pernah kirim kabar. 1 tahun dia pulang, enggak taunya orang tuanya sudah ada di pusara. Sudah di kuburan. Masya Allah. Akhirnya dia meraung-raung menangis. Seperti mobil ambulan. Tetapi percuma dan sia-sia. Itulah kehidupan. Kita tidak boleh menangis atau merintih, tetapi kita harus menghadapi fenomena kehidupan yang terjadi. Tidak ada empati, tidak ada peduli. Seandainya itu terjadi pada kita, apakah kita menangis atau kita tersenyum? Kalau kita menangis, ya pasti rasa luka di jiwa yang menyayat sanubari, seakan-akan perjuangan masa 9 bulan 10 hari dikandung anak-anak kita tidak tahu. Tetapi sudahlah, ikhlaskan saja qadarullah. Apapun yang terjadi, lepaskan semua yang menyakiti hati, lepaskan semua yang menyakiti kolbu, tetapi enjoy, nikmati bahwa hidup begitu. Asal kita dari debu, kita kembali akan jadi debu. Asal kita dari tanah, kembali pada tanah. Pada titik tertentu, kita akan meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Kita meninggalkan anak-anak kita atau anak-anak kita meninggalkan kita. Qadarullah, maka segala sesuatu, janganlah cintai duniamu dan anak-anakmu sepenuh hati. Lebih cintailah kepada Allah. Tempat kita akan kembali sana. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada yang tidak peduli, tidak ada empati, seperti daun salam yang disingkirkan, daun jeruk yang disingkirkan. Saat proses menua, maka tetaplah tertawa. Saat kita menua, tetaplah tersenyum. Perbanyaklah ibadah. Karena apa? Orang yang sudah tua, yang pasti dia hanya menunggu ajal, menanti kematian. Sesungguhnya harta kita akan diambil anak-anak kita. Harta kita akan diwariskan kepada anak kita. Kita akan pulang membawa amal kebaikan, amal jariah yang kita tata. Hari ini tetaplah semangat di masa yang usia tua. Jalani qadarullah, tetap tersenyum bersama kawan-kawan, saudara, keluarga bila memungkinkan. Bila kita ditinggalkan, tetap tersenyumlah, ikhlaslah. Qadarullah. Biarlah hidup ini berjalan apa adanya. Kita tetap minta pertolongan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berkah semuanya kawanku, manfaat masalah fi dunia wal akhirah. Masih bersama kami Kang Toto di channel kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semangat di hari tua, di usia senja, tak ada kata tidak bisa. Kita bisa. Masih banyak orang sekitar kita. Kita minta pertolongan Allah agar dunia tersenyum, kebaikan kita dibawa di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.